11 tahun saya di sini, dari awal hanya ingin mengajar. Sekarang saya merasa ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Mengajar di tempat ini bukan hanya sekadar tugas, tapi sudah menjadi panggilan hati. Selama ini dengan lapangan yang dulunya kosong, tapi sekarang sudah menjadi berwarna karena Pak Jo. Apalagi kami selaku warga setempat sini yang merasa bangga karena kehadiran Pak Jul sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jul sudah menjadi guru yang disiplin mengajarkan anak-anak di sini. Di ujung barat Kalimantan, di sebuah pulau kecil yang dikelilingi laut dan pegunungan, berdiri sekolah penuh harapan, SMA Negeri 1 Pulau Maya. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, guru mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Pulau Maya, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bagi saya, tempat ini bukan hanya sekedar lokasi mengajar, tapi sudah menjadi rumah kedua bagi saya. Aku masih ingat hari pertama menjejakkan kaki di Pulau Maya. Angin laut yang lembut, tanah yang gersang, dan wajah-wajah penuh semangat anak-anak yang haus akan ilmu. Saat itu, aku tahu inilah tempat di mana pengabdian itu dimulai. SMA Negeri 1 Pulau Maya berdiri sejak tahun 2010 di sebuah pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara. Sekolah ini lahir dari kerinduan masyarakat yang ingin anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Dulu, sekolah ini hanya punya 2 ruang kelas dan 1 ruang kepala sekolah, yang juga menjadi ruang administrasi. Kini, sudah ada 8 ruang kelas. Namun, yang paling berharga bukanlah gedungnya, tapi semangat di dalamnya. Pulau ini indah, tapi juga penuh tantangan. Untuk menuju sekolah, sebagian siswa harus berjalan kaki melewati jalan tanah. Sementara guru menyeberangi laut dengan speedboat. Kadang ombak besar memaksa kami menunggu berhari-hari. Tapi, setiap pagi anak-anak tetap datang dengan senyum. Meski baju mereka basah oleh hujan atau debu jalan. Aku Zulkarnain, datang ke sekolah ini pada tahun 2014 sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Lapangan yang kulihat saat itu hanyalah tanah keras dengan bola usang dan jaring voli dari jaring nelayan. Tapi ketika melihat semangat anak-anak yang begitu besar, aku sadar tugasku bukan sekedar mengajar gerak tubuh, tapi menggerakkan semangat hidup. Bagiku, olahraga adalah tentang karakter, keberanian, dan tanggung jawab. Setiap hari adalah perjuangan, jalan berlumpur, alat olahraga seadanya, hingga perjalanan menembus ombak dari Ketapang ke pulau ini sejauh 250 km. Kadang aku lelah, tapi setiap kali melihat wajah-wajah itu, wajah anak-anak yang tetap berlari meski tanpa sepatu, aku tahu bahwa semua ini layak diperjuangkan. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Justru dari keterbatasan itu, kami belajar dari kesabaran dan kreativitas. Suatu hari aku mengajak siswa dan OSIS membangun lapangan voli sederhana. Kami gali tanah, pasang tiang, dan anyam jaring seadanya. Keringat bercampur tawa. Tidak ada yang dibayar, tapi kami merasa kaya. Kaya akan kebersamaan. Di bawah pohon rindang, kami berbincang tentang sportivitas, kejujuran, dan menerima kekalahan dengan hati besar. Dari situlah mereka belajar tentang hidup, tentang bagaimana setiap jatuh harus diikuti oleh semangat untuk bangkit kembali. Oke, siap belajar hari ini? Oke, siapa yang tidak hadir? Dedi. Olahraga itu bukan cuma gerak tubuh, tapi gerak hati. Anak-anak belajar menghargai proses, belajar bangkit, dan belajar untuk tidak egois. Itu nilai yang ingin saya tanamkan di setiap peluh yang mereka keluarkan. Kami mungkin tak punya alat yang lengkap, tapi kami punya kemauan yang tak pernah habis. Dengan tangan sendiri, kami buat apa yang kami butuhkan. Karena bagi kami, yang terpenting bukan alatnya, tapi semangat di balik setiap gerak. Kami tidak sendiri. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan turun langsung membantu setiap kegiatan. Tidak ada yang berdiri di atas. Semua berjalan sejajar. Kami saling menguatkan, bekerja dengan hati, karena kami percaya. Keberhasilan bukan hasil kerja satu orang, tapi kebersamaan yang tumbuh dari rasa saling percaya. Dari perjalanan panjang ini, lahir banyak prestasi membanggakan. Tahun 2015, siswa kami meraih juara O2SN tingkat kabupaten hingga provinsi. Tahun berikutnya, siswi kami mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional.
Setiap medali bukan sekedar lambang kemenangan, tapi bukti bahwa anak-anak dari pulau pun bisa menembus batas. Lebih dari itu, raport pendidikan menunjukkan peningkatan nilai karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Hingga 20% dalam beberapa tahun terakhir. Semua itu karena satu hal, mereka belajar dengan hati. Saya tidak mencari penghargaan. Bagi saya, kebahagiaan terbesar adalah melihat anak-anak percaya pada dirinya sendiri. Selama masih ada anak yang mau belajar, saya akan tetap di sini, di lapangan ini, di sekolah ini. Karena bagi saya, setiap keringat yang menetes adalah bagian dari doa untuk masa depan mereka. Kini, setiap kali matahari terbit di atas Pulau Maya, aku tersenyum melihat anak-anak berlari di lapangan yang dulu kami bangun bersama. Di setiap langkah mereka, ada jejak perjuangan kecil yang kami tanam dengan cinta. Aku percaya, menjadi guru bukan profesi, tapi panggilan jiwa. Saya Syarifah, alumni SMA Negeri 1 Pulau Maya tahun 2016. Pak Zul bukan hanya guru olahraga, tapi sosok yang menumbuhkan semangat dan keyakinan kami untuk berprestasi. Dari bimbingan beliau, saya pribadi berhasil meraih juara 1 tenis meja tingkat kabupaten dan lanjut ke tingkat provinsi. Terima kasih Pak Zul. Dari pulau kecil ini, Bapak membuat kami percaya bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang sederhana. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Pulau Maya. Pak Jul bukan hanya guru olahraga di sekolah ini, tapi juga penggerak di sekolah ini. Karena beliaulah siswa diajak aktif, disiplin, bertanggung jawab, terus saling mendukung satu sama lain. Terus siswa juga diajarkan saling membantu. Terus selama ini dengan lapangan yang dulunya kosong, tapi sekarang sudah menjadi berwarna karena Pak Jul. Terus sekarang lapangan di sekolah kami menjadi kebanggaan karena beliau. Sejak Pak Jul jadi guru olahraga di sini, jadi anak-anak itu latihan bolanya semakin aktif. Apalagi kami selaku warga setempat sini yang merasa bangga lah karena kehadiran Pak Jul di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jul udah menjadi guru yang disiplin, mengajarkan anak-anak di sini. Ya mungkin saja itu. Terima kasih. Selama masih ada anak-anak yang mau bermimpi, aku akan tetap berdiri di sini, mendampingi mereka berlari, jatuh, dan bangkit kembali. Karena bagi kami di Pulau Maya, mendidik dengan hati dan menginspirasi tanpa henti bukan sekedar semboyan, tapi cara kami mengubah masa depan. 11 tahun saya di sini, dari awal hanya ingin mengajar. Sekarang, saya merasa ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Mengajar di tempat ini bukan hanya sekedar tugas, tapi sudah menjadi panggilan hati.